Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas mengenai metode magnetotelurik. Nah, metode magnetotelurik ini juga merupakan salah satu metode dalam elektromagnetik. Nah, ini sebenarnya konsepnya hampir sama dengan AMT dan CS-AMT atau dengan metode elektromagnetik lainnya dengan menggunakan persamaan Maxwell. Nah, sekarang kita akan bahas medan elektromagnetik. Yang kedua yaitu peralatan dalam pengambilan data dan metode magnetotelurik. Berbeda komponen peralatan magnetotelurik, mode transfer magnetik dan elektrik. Nah, metode MT atau magnetotelurik ini pada dasarnya adalah sama, perbedaannya hanya pada cakupan frekuensi yang ditangkapnya. Nah, metode MT ini memperoleh data dari frekuensi itu sekitar 400 Hz sampai dengan 0,0000129 Hz. Nah, sedangkan metode AMT dia memperoleh data dari frekuensi 10 kHz sampai dengan 0,1 Hz. Nah, dengan sumber yang berupa arus telurik yang terjadi di sekitar ionosfer bumi. Nah, berikutnya, selain kecil frekuensi yang ditangkap, maka akan semakin dalam pula kedalaman yang dapat diperoleh dalam pengukurannya tersebut. Nah, dalam survei MT, magnetotelurik, medan elektromagnetik yang terukur, baik medan primer maupun medan sekunder itu adalah medan totalnya saja. Nah, jadi hubungan antara fluktuasi medan listrik dan medan magnet itu dapat dirumuskan dalam persamaan hukum Maxwell dan hukum Ohm. Nah, berikutnya dapat kita lihat itu hubungan tersebut sulit untuk dipecahkan mengingat medan primer dan medan sekunder yang terekam itu dia tidak dapat dipisahkan. Nah, berikutnya adalah metode MT dan AMT. Ini adalah metode pasif. Nah, yang memanfaatkan variasi medan elektromagnetik yang terdapat pada permukaan bumi yang berasal dari batu-batuan yang berada di bawah permukaan bumi. Nah, berikutnya adalah variasi dari medan elektromagnetik ini yang kemudian diukur dan dikonversi menjadi nilai resistivitas batuan. Nah, sehingga dapat diketahui gambaran di bawah permukaan. Nah, ini adalah konsep dasar dari metode elektromagnetik, yang mana sumber dari metode MT adalah arus telurik alami yang terbentuk pada ionosfer bumi. Nah, kemudian dia akan ditransmisikan ke dalam permukaan bumi. Nah, arus telurik yang masuk ke dalam permukaan yang kemudian mengenai medium yang konduktif akan menyebabkan terjadinya gagal induksi atau sering kita sebut sebagai arus eddy. Nah, di sini dapat kita lihat bagaimana konsep dasar dari metode telurik. Nah, akibat dari arus eddy ini timbul medan elektromagnetik yang sekunder. Nah, nilai variasi medan elektromagnetik yang diukur adalah resultan dari medan elektromagnetik primer dan sekunder. Nah, ini dapat kita lihat konfigurasi dari metode elektromagnetik magnetotelurik. Ini adalah akuisisi survei penelitiannya. Ini adalah alatnya. Ini bentuk dari koilnya searah dengan bidang Z. Ini searah dengan bidang Y. Berikutnya ini adalah searah dengan bidang X. Nah, ini adalah arah barat. Ini adalah arah utara. Nah, jadi ini kurang lebih bentuk susunan dari metode MT atau magnetotelurik. Nah, pada pengukuran metode MT ini digunakan dua buah komponen yaitu medan listrik searah dengan bidang X dan bidang Y dan tiga buah komponen medan magnet yaitu searah dengan bidang X, Y, dan Z.
Nah, pengukurannya dilakukan dengan cara menanamkan elektroda sesuai dengan gambar satu seperti slide yang tadi. Nah, berikutnya kita juga bisa menanamkan koil. Maksudnya kita adalah menanamkan koil sedalam kurang lebih 15 cm agar tidak terganggu oleh noise. Nah, langkah terakhir yaitu melakukan pencatatan data variasi medan magnet dan medan listrik sesuai dengan kedalaman yang kita inginkan. Nah, filter berikutnya adalah langkah filtering dapat digunakan pada saat akuisisi data, yaitu untuk memperoleh data yang diinginkan. Jenis-jenis filter yang dapat kita gunakan adalah low pass filter, high pass filter, dan band pass filter. Nah, berikutnya adalah parameter-parameter yang digunakan dalam magnetotoleransi. Yang pertama adalah skin depth. Skin depth itu adalah persamaan yang paling umum digunakan dalam metode elektromagnetik untuk domain frekuensi adalah skin depth. Skin depth adalah nilai kedalaman gelombang di mana amplitudo gelombangnya telah teratenuasi hingga tersisa 37% dari nilai semula. Nah, berikutnya adalah medan elektromagnetik yang merambat ke dalam bumi akan mengalami pelemahan. Nah, pelemahan ini nanti akan tergantung oleh frekuensi dan hambatan listrik dari bumi yang dihubungkan oleh persamaan seperti yang di bawah ini. Nanti dapat kita jabarkan persamaan fisik dari persamaan elektromagnetik ini. Nah, berikutnya adalah apa saja parameter dapat digunakan dalam metode MT ini, yaitu faktor Z adalah kedalaman, yaitu suku kosinus pada persamaan menggambarkan gerak harmonik gelombang elektromagnetik dan tidak mengalami pelemahan. Nah, berikutnya adalah kedalaman kulit. Kedalaman kulit didefinisikan sebagai kedalaman yang amplitudo gelombang elektromagnetiknya tereduksi menjadi 1/E sehingga nilainya akan menjadi sepertiga dari amplitudo gelombang tersebut di permukaan. Nah, ini adalah persamaan-persamaan nilai dari persamaan yang digunakan di dalam magnetotelurik. Jadi jika dimasukkan nilai mu-nya atau mu0, nilai permitivitas ruang hampa, sama dengan 4 kali 10 pangkat min 7 dalam satuan internasional. Dan ini adalah nilai skin depth-nya kurang lebih adalah 503,3 akar dari nilai permitivitas terhadap frekuensi. Nah, dari persamaan yang tadi terlihat bahwa gelombang yang lebih besar itu pada T2 akan mengalami pelemahan yang lambat-lambat dan mempunyai daya tembus yang lebih kecil dibandingkan dengan periode yang kecil. Nah, kedalaman kulit ini biasanya bisa kita pakai sebagai acuan untuk memperkirakan kedalaman penembusan di dalam metode MT. Nah, pada khususnya dan metode elektromagnetik pada umumnya. Nah, di sini dapat kita lihat peluruhan dari amplitudo gelombang elektromagnetik dengan periode yang berbeda-beda. Frekuensi yang lebih panjang akan lebih lama dilemahkan dan akan mempunyai penembusan yang lebih dalam. Nah, ini adalah amplitudo, ini adalah kedalamannya. Nah, berikutnya adalah efek deep penetrasi atau D adalah kedalaman maksimum di mana sinyal masih dapat terukur dengan baik pada saat dilakukan survei CSAMT. Nah, nilai D ini dapat ditulis dengan nilai persamaan 356 bagi dengan nilai resistivitas, akar dari nilai resistivitas dibagi dengan frekuensi. Nah, berikutnya adalah Cadmian Upper resistivity, persamaan ini merupakan persamaan dipakai pada gelombang bidang. Nah, jika sebuah gelombang elektromagnetik yang merambat dengan frekuensi F dalam pada bidang vertikal ke dalam tanah yang homogen dengan hambatan akan terdiri dari komponen medan magnet Y dan medan listrik E. Nah, yang tegak lurus sama lain pada bidang yang horizontal.
Nah, ini dapat kita lihat hubungan antara medan magnetik dan medan listrik. Nah, dapat kita lihat hubungannya seperti ini. Nah, dari sini dapat kita lihat dengan adanya nilai resistivitas semu, maka dalam frekuensi dan dapat kita gunakan berikutnya adalah medan listriknya dalam milivolt per kilometer dan nilai medan magnetnya adalah nanotesla. Nah, ini adalah sketsa gelombang dari elektromagnetik tunggal yang menembus tanah dengan hambatan jenis sebesar nilai resistivitas. Nah, ini adalah resolusi dan kedalaman. Nah, kedalaman yang besar berasosiasi dengan energi yang besar pada spektrum dengan frekuensi rendah dari gelombang elektromagnetik. Nah, namun demikian, penggunaan gelombang elektromagnetik berfrekuensi rendah mempunyai resolusi yang rendah juga. Nah, hal ini bisa menyebabkan terjadinya tidak praktis untuk mendeteksi pelapisan konduktif yang tipis. Nah, berikutnya adalah apa saja akuisisi data dalam metode magnetotelurik, yaitu perambatan ya pertama yaitu alatnya. Alat yang utama berikutnya adalah sensor magnetik, elektroda porospot, GPS atau antena, laptop, kompas biologi, dan kabel. Ini adalah alat-alat dasar dalam akuisisi magnetotelurik. Nah, ini adalah contoh peralatan dari MT dan AMT. Nah, jadi bisa digunakan untuk AMT juga. Dan ini adalah terdiri dari MTU untuk GPS-nya, elektrodanya untuk baterai. Nah, berikut merupakan bagaimana cara langkah-langkah pengambilan data dalam magnetotelurik. Nah, langkah awal sebelum melakukan pengukuran yaitu kita memeriksa kelengkapan alat. Nah, langkah selanjutnya adalah mengkalibrasi alat menjadi 2 tahap, yaitu kalibrasi main unit dan kalibrasi sensor. Kalibrasi main unit ini dilakukan pada ruang yang terbuka agar mempermudah penyesuaian posisi pengukuran pada waktu setempat. Atau nanti kita start dia dalam bentuk UTM. Nah, berikutnya ada kalibrasi main unit itu dilakukan selama 10 hingga 15 menit. Nah, langkah yang ketiga ya adalah tahap selanjutnya kalibrasi sensor MT atau coil. Nah, kalibrasi coil ini dia bertujuan untuk mengetahui tingkat kelayakan coil MT dan AMT. Kalibrasi ini dilakukan dengan arah yang sejajar, yaitu dengan arah bidang X, Y, dan Z. Nah, nanti dia akan memiliki jarak antar coil itu sebesar 3 meter. Nah, berikutnya adalah kabel sepanjang 10 meter ke MTU sebagai penghubung antara coil dan main unit. Nah, kemudian ini akan dihidupkan dan memakai baterai sekitar 12 volt. Nah, kalibrasi coil ini dilakukan selama kurang lebih 60 menit. Nah, ini adalah bentuk instalasi kalibrasi sensor pada alat ponik geofisik. Nah, ini berjarak 3 meter antara garisnya ini dengan lintasan dengan alat itu berjarak sekitar 10 meter. Ini dengan tegangan 12 volt, ini adalah MTU-nya, ini adalah GPS-nya, alat pengukur posisi. Nah, instalasi peralatan MT di lapangan dimulai dari pemasangan kabel lainnya sebagai penghubung antara elektroda porospot dari arah utara ke selatan, timur, dan bentuk lintasan dikutub. Nah, kemudian dari arah selatan dan arah timur. Nah, instalasi porospot ini ditanam dengan kedalaman sekitar 20 sampai dengan 50 cm. Nah, pada daerah sekitar porospot nanti akan kita beri air garam dengan campuran pasir agar menjadi lumpur yang akan bertujuan agar porospot tetap basah selama pengukuran berlangsung. Dan ini merupakan standar prosedur pemasang elektroda porospot, elektroda kabel. Ini adalah nanti kita akan masukkan kabel dia ke sini. Ini daerah yang berongga untuk mengcover elektrodanya. Ini adalah lapis yang memiliki cairan garam. Dan yang ini dia berjarak, kita masukkan dia sedalam 15 sampai dengan 45 cm. Nah,
Lima adalah pengukuran nilai potensial dan kontak resistan antara bidang EY terhadap groundnya. Nah, hasil pencatatannya tersebut dalam layout sheet akan digunakan dalam tahap proses penilaian potensial yang baik adalah kecil dari 150 mV. Nah, apabila nilai itu besar dari 150 mV mengindikasikan terdapat gangguan elektromagnetik total. Nah, berikutnya adalah memasang sensor X, Y, dan Z, dan pemasang antara koil diharuskan memiliki posisi kuadran dari perpotongan lintasan E tanpa ada kabel yang saling memotong dan memperlihatkan daerah sekitar seperti aktivitas manusia. Nah, pemikiran sekitar karena dapat mempengaruhi kualitas data. Jadi, seharusnya daerah tersebut lepas dari daerah yang noise. Nah, setelah itu akuisisi data dapat dilakukan. Pengambilan data dilakukan dengan teknik single sounding, diawali pengukuran AMT selama 30 menit dan juga dengan pengukuran MT karena hanya berbeda sensor MT dengan AMT. Nah, berikutnya adalah MT sounding. Nah, dilakukan kasus satu dimensi. Berikutnya adalah kurva sounding MT dapat dipandang dan diinterpretasikan. Nah, perlu ditingkatkan bahwa interpretasi semacam ini hanya valid untuk daerah dengan lapisan yang mendatar. Nah, ini dapat kita lihat untuk satu dimensi ke dalamnya menembus dalam dan mendekati realistik dalam meter dan dapat didekati dengan harga periode dan resistivitas. Nah, ini adalah nilai resistivitas, ini adalah dalam segi periodenya. Ini adalah lapisan 1, lapisan 2, dan lapisan 3. Ini adalah lapisan 1, lapisan 2, dan lapisan 3-nya. Nah, perbedaan fasenya antara medan magnetik dan induksi medan magnetik juga memberikan tambahan informasi. Berikutnya adalah perbedaan fasenya juga, dan untuk bumi yang tidak homogen dipengaruhi oleh distribusi resistivitas dan kontrasnya. Dan ini dapat kita lihat adalah bagaimana hubungan antara kurva resistivitas semu dengan beda fasenya. Nah, di sini yang seperti ini bisa mengindikasikan adalah daerah yang konduktif. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada materi magnetotolurik kali ini. Semoga bermanfaat. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.